Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Profesor Insinyur Anang M. Legawa MS YPHD selaku dosen pembimbing, dan yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktunya dalam pelaksanaan sidang praktik kerja lapangan kali ini. Perkenalkan, nama saya Anisatul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 230201171140059. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya yang berjudul Analisis Kandungan Logam Arsen pada Air Mineral di Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya. Alasan saya mengambil judul tersebut adalah air minum merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Menurut pakar kesehatan, sebaiknya manusia mengkonsumsi 8 sampai dengan 10 gelas air minum per hari. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat menyebabkan dehidrasi dan bahkan gagal ginjal yang pada tahapan lanjut dapat menyebabkan terjadinya kematian. Perkembangan industri yang sangat pesat berpotensi menyebabkan kontaminasi senyawa yang bersifat racun serta logam toksik pada sumber air minum. Arsen merupakan salah satu contoh logam berat yang dapat menjadi kontaminan air mineral dan dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan dan merusak lingkungan. Sebagai contoh industri yang dapat menyebabkan kontaminasi arsen pada sumber air minum adalah pada industri kosmetik, industri zat pewarna, industri peleburan logam, dan industri senyawa kimia yang mengandung arsen. Selain itu, limbah pada pertanian serta limbah rumah tangga yang tidak dibuang secara bertanggung jawab juga dapat menyebabkan kontaminasi arsen pada sumber air minum. Minum merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Menurut pakar kesehatan, sebaiknya manusia mengkonsumsi 8 sampai dengan 10 gelas air minum per hari. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat menyebabkan dehidrasi dan bahkan gagal ginjal yang pada tahapan lanjut dapat menyebabkan terjadinya kematian. Perkembangan industri yang sangat pesat berpotensi menyebabkan kontaminasi senyawa yang bersifat racun serta logam toksik pada sumber air minum. Arsen merupakan salah satu contoh logam berat yang dapat menjadi kontaminan air mineral dan dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan dan merusak lingkungan. Sebagai contoh industri yang dapat menyebabkan kontaminasi arsen pada sumber air minum adalah pada industri kosmetik, industri zat pewarna, industri peleburan logam, dan industri senyawa kimia yang mengandung arsen. Selain itu, limbah pada pertanian serta limbah rumah tangga yang tidak dibuang secara bertanggung jawab juga dapat menyebabkan kontaminasi arsen pada sumber air minum. Selanjutnya adalah pengertian air mineral. Air mineral menurut SNI 3553 tahun 2015 tentang air minum dalam kemasan merupakan air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral, dengan atau tanpa penambahan oksigen atau karbon dioksida. Atau dengan kata lain, mineral yang terkandung dalam air minum tersebut merupakan mineral alami. Kemudian, tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah untuk mempelajari, meninjau, mengetahui secara langsung proses uji kandungan logam arsen pada air mineral di Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya. Sedangkan manfaat yang diperoleh adalah mendapat pengalaman kerja, mengetahui dan meningkatkan wawasan mengenai proses uji kandungan logam arsen pada air mineral, serta menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat selama perkuliahan. Selanjutnya adalah pengertian arsen. Arsen merupakan logam berwarna abu-abu yang mudah patah, kelarutan dalam air sangat rendah, dan sangat toksik. Toksisitas arsen dapat meningkat ketika sudah terjadi akumulasi dalam tubuh. Sebagai contoh, keracunan arsen dapat menyebabkan terjadinya iritasi usus dan lambung, penurunan produktivitas sel darah merah dan sel darah putih, serta dapat menyebabkan sel kanker berkembang lebih cepat. Materi yang diambil pada praktik kerja lapangan kali ini adalah sampel air mineral. Praktik kerja lapangan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 21 Februari 2020 yang bertempat di Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya
di Jalan Jagir Wonokromo, nomor 360 Surabaya, Jawa Timur. Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian, pengembangan, standarisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan pengembangan kompetensi industri elektronika telematika yang sesuai dengan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Sedangkan metode yang digunakan pada praktik kerja lapangan ini adalah observasi, kerja lapangan, wawancara dengan analis, dan studi pustaka pada literatur yang sudah ada. Pengujian arsen pada air mineral perlu dilakukan karena untuk memastikan bahwa air mineral yang beredar di masyarakat tidak melampaui konsentrasi maksimum cemaran arsen yang diizinkan, yaitu maksimal 0,01 mg per liter, sehingga aman dikonsumsi. Batas cemaran ini adalah berdasarkan SNI yang berlaku pada air minum dalam kemasan, yaitu SNI 3553 tahun 2015. Selanjutnya adalah prinsip pengujian logam arsen. Pengujian logam arsen pada air mineral dilakukan dengan menggunakan instrumen AAS yang merupakan kependekan dari Atomic Absorption Spectrophotometry. AAS merupakan instrumen yang digunakan untuk menganalisis kandungan logam pada suatu sampel dengan berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Pemilihan penggunaan instrumen AAS karena pengujian dengan AAS dinilai sebagai pengujian yang sederhana, hasil yang didapat akurat, serta mudah untuk dilakukan. Perbedaan AAS dengan spektrofotometri lain adalah adanya proses atomisasi atau proses merubah bentuk non-atom menjadi atom. Proses atomisasi dapat dilakukan dengan cara pemanasan atau dengan menggunakan reaksi kimia. Sedangkan prinsip pengujiannya sendiri adalah analisis cemaran arsen dengan AAS tunggu karbon menggunakan lampu katoda arsen berdasarkan pada penyerapan energi radiasi oleh asam-asam yang berbeda pada tingkat dasar. Lampu katoda yang digunakan dalam analisis menggunakan instrumen AAS bersifat spesifik. Artinya, untuk setiap jenis logam terdapat lampu katoda sendiri. Karena pada pengujian ini adalah analisis logam arsen, maka yang digunakan adalah lampu katoda arsen. Sebelum melakukan analisis dengan menggunakan AAS, terlebih dahulu adalah membuat HNO3. HNO3 ini digunakan untuk mengasamkan sampel, dikarenakan syarat uji dengan menggunakan AAS adalah sampel harus dalam kondisi asam dengan pH kurang dari 2. Pembuatan HNO3 ini dilakukan dengan mengencerkan larutan induk arsen 1000 mg per liter menjadi 1 mg per liter. Pengenceran dilakukan dengan 1 ml larutan baku arsen 1000 mg per liter dipipet ke dalam labu ukur 1000 ml. Pemipetan dilakukan dengan menggunakan pipet volume 1 ml karena pemipetan harus dilakukan secara kuantitatif. Setelah itu, 1 ml larutan baku arsen 1000 mg tersebut ditambahkan dengan 5 ml HNO3 lalu diencerkan dengan air suling bebas logam sampai tanda garis atau sampai volume 1000 ml. Setelah pembuatan HNO3, selanjutnya adalah pembuatan larutan standar arsen. Larutan standar merupakan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Larutan ini digunakan sebagai pembanding untuk sampel yang dianalisis. Larutan standar arsen yang digunakan adalah 0 mg per liter, 10 mg per liter, 25 mg per liter, 50 mg per liter, 75 mg per liter, dan 100 mg per liter. Cara pembuatan larutan standar adalah sebagai berikut. Pertama, sebanyak 0 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 75 ml, dan 100 ml larutan baku arsen 1 mg per liter dipipet ke dalam labu ukur 100 ml. Masing-masing pemipetan dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan pipet volume. Setelah itu, masing-masing larutan tersebut ditambahkan dengan air suling bebas logam yang mengandung HNO3 sampai tanda garis atau sampai volume 100 ml. Selanjutnya adalah preparasi pengujian arsen. Preparasi pengujian arsen dilakukan dengan tahap pertama yaitu penyaringan, yaitu dengan sampel air mineral sebanyak 50 ml disaring dengan saringan membran 0,45 mikron dalam gelas piala 150 ml. Penyaringan dengan saringan membran bertujuan untuk menghindari adanya kontaminan pada sampel air mineral.
Setelah itu dilakukan pengasaman, yaitu dengan sampel air mineral ditambahkan dengan HNO3 sampai pH kurang dari 2, dan selanjutnya sampel air mineral tersebut dipindahkan dalam labu ukur 100 ml untuk memudahkan penambahan air bebas logam. Setelah dipindahkan, sampel air mineral ditambahkan dengan air bebas logam yang mengandung HNO3 sebanyak 1,5 ml, dan selanjutnya sampel air mineral tersebut sudah siap untuk diuji dengan menggunakan AAS metode tungku karbon. Sebelum melakukan analisa dengan menggunakan AAS, terlebih dahulu harus melakukan kalibrasi instrumen AAS dengan menggunakan Blanco. Blanco berfungsi untuk memastikan bahwa serapan pada instrumen nol. Blanco yang digunakan adalah menggunakan Aquades. Pengkalibrasian instrumen dengan menggunakan Blanco bertujuan agar pada konsentrasi nol tidak terjadi penyerapan sinar sehingga pembacaan standar atau sampel tepat dan akurat. Setelah pembacaan larutan standar, maka akan didapatkan kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi merupakan kurva yang menghubungkan antara konsentrasi dengan absorbansi yang digambarkan dengan garis lurus atau linear. Kurva kalibrasi dibuat dengan memplotkan konsentrasi standar pada sumbu X dan absorbansi pada sumbu Y. Hasil plot adalah kurva linear dengan persamaan Y sama dengan AX plus B dan R kuadrat, di mana Y merupakan absorban, A merupakan slope atau kemiringan, X merupakan konsentrasi, dan B merupakan intercept, serta R merupakan determinan. Persamaan ini digunakan untuk menghitung konsentrasi dari sampel dengan mensubstitusikan Y dengan absorbansi yang terbaca dari suatu instrumen. Semakin lurus garis yang diperoleh, maka kurva tersebut semakin bagus. Syarat dari keberterimaan suatu kurva kalibrasi adalah R kuadrat ataupun determinan lebih dari 0,9950. Pada kurva ini diperoleh R kuadrat adalah sebesar 0,997732, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurva kalibrasi ini dapat digunakan pada pengujian sampel air mineral. Selain pembacaan konsentrasi, pada pengujian dengan AS maka akan juga didapatkan absorbansi. Konsentrasi merupakan jumlah zat yang terkandung dalam suatu sampel, sedangkan absorbansi adalah perbandingan intensitas sinar yang diserap dengan intensitas sinar yang datang. Nilai absorbansi bergantung pada kadar zat yang terkandung di dalamnya. Semakin banyak kadar zat yang terkandung dalam suatu sampel, maka semakin banyak molekul yang akan menyerap panjang gelombang tertentu. Atau dengan kata lain, absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang terkandung dalam suatu sampel. Berikutnya adalah hasil pembacaan sampel air mineral terhadap kandungan logam arsen. Pembacaan konsentrasi pada pengujian ini dilakukan sebanyak 3 kali kemudian dirata-rata. Hasil dari rata-rata digunakan sebagai hasil final dari pembacaan konsentrasi arsen pada sampel air mineral. Pengulangan pembacaan sebanyak 3 kali ini bertujuan untuk memastikan atau menjamin akurasi hasil pembacaan konsentrasi pada sampel. Pada kode sampel 536 diperoleh konsentrasi arsen sebesar minus 0,0528 mg per liter dengan absorbansi 0,0030. Pada kode sampel 569 diperoleh konsentrasi arsen sebesar minus 3,9439 mg per liter dengan absorbansi minus 0,0010. Pada kode sampel 570 diperoleh konsentrasi arsen sebesar minus 3,5548 mg per liter dengan absorbansi minus 0,0006. Pada kode sampel 581 diperoleh konsentrasi arsen sebesar minus 2,0957 mg per liter dengan absorbansi 0,0009. Pada kode sampel 582 diperoleh konsentrasi arsen sebesar minus 0,2474 mg per liter dengan absorbansi 0,0028. Pada kode sampel 583 diperoleh konsentrasi arsen sebesar minus 3,9439 mg per liter dengan absorbansi minus 0,0010. Pada kode sampel 584
diperoleh konsentrasi arsen sebesar minus 4,7222 mg per liter dengan absorbansi minus 0,0018. Dari hasil pembacaan tersebut, diketahui bahwa semua sampel air mineral tidak mengandung konsentrasi arsen yang melebihi batas, yaitu maksimal 0,01 mg per liter, dikarenakan semua konsentrasi arsen yang terbaca adalah negatif ataupun tidak melebihi batas. Dan dapat dikatakan bahwa semua sampel air mineral yang diuji lolos uji arsen dan dapat dilanjutkan dengan uji lain berdasarkan standar pada SNI 3553 tahun 2015 tentang air minum dalam kemasan. Kesimpulan dari praktik kerja lapangan ini adalah pengujian kandungan arsen pada air mineral dapat dilakukan menggunakan instrumen Atomic Absorption Spectrophotometry atau AAS dengan metode tunggu karbon menggunakan lampu katoda arsen. Semua sampel yang diuji tidak mengandung kontaminasi arsen yang melebihi standar berdasarkan SNI 3553 tahun 2015 yang menyatakan bahwa batas maksimal kontaminasi arsen adalah 0,01 mg per liter. Terima kasih. Sekian presentasi sidang praktik kerja lapangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.